Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ikhda Disna Nabila dengan NIM 23133006 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4D. Oke, seperti biasa teman-teman sekalian, kali ini aku akan mengulas ataupun merangkum materi pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel minggu kemarin, yang dimana dibawakan langsung oleh kelompok 4 dengan judul Mengoptimalkan Berita, Seni Menata Rubrik, judul Diksi dan Lead. Nah teman-teman, yang pertama itu kita membahas mengenai rubrik, yang dimana rubrik itu merupakan atau dapat diartikan sebagai sebuah pengelompokan atau pembagian wadah yang berkategorikan suatu tema, yang dimana dalam isi berita itu berbagai macam banyak, seperti politik, hukum, sosial, olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan rubrik, yang dimana suatu isi berita juga itu bukan hanya berita yang ditampilkan secara formal, tetapi di dalam berita tersebut pun ada bagian-bagian yang dapat kita sampaikan, dan bukan hanya menyiarkan berita itu satu orang. Misal, semua berita yang ada di luar sana itu yang disampaikan hanya satu orang. Nah, di mana adanya rubrik itu bisa membagi orang tersebut ke dalam suatu laporan berita yang dikategorikan tadi, seperti politik, yang dimana orang tersebut menyampaikan berita terkait politik. Nah, satu lagi ada orang yang menyampaikan berita mengenai hiburan, baik itu hiburan entertain dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan rubrik. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai fungsi rubrik dalam jurnalistik. Yang pertama itu adalah rubrik sebagai pengelompokan isi berita, yang dimana suatu berita itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, baik itu dari hal ekonomi, sosial, hukum, olahraga, dan lain sebagainya. Yang dimana sudah saya sampaikan tadi bahwa rubrik itu tidak hanya satu berita yang membahas itu saja suatu hal, tapi bisa diperkelompokkan. Itu dinamakan dengan rubrik pengelompokan isi berita. Yang kedua itu ada rubrik sebagai identitas media, yang dimana rubrik dari berbagai macam media massa ini mempunyai ciri khas atau branding di media massa mereka masing-masing. Contohnya seperti esai yang ada di Kompas, tajuk rencana yang ada di Republika, yang dimana rubrik itu bisa memunculkan branding dalam media massa mereka tersebut yang mengadakan atau mempunyai rubrik mereka masing-masing dalam medianya. Yang ketiga itu ada rubrik sebagai edukasi terhadap pembaca, ya, yang dimana rubrik tidak hanya berisikan isi berita atau menginformasikan, melainkan rubrik juga bisa mengedukasi terhadap pembacanya, seperti rubrik edukasi, rubrik kolom, dan rubrik resensi buku, yang dimana hal tersebut bisa menambah wawasan para pembacanya. Baik, selanjutnya itu setelah kita membahas mengenai rubrik, kita selanjutnya akan membahas mengenai cara penulisan berita. Cara penulisan berita itu yang pertama adalah penulisan judul, yang dimana judul itu harus dituliskan secara akurat, terus singkat, dan bisa menarik perhatian. Dalam penulisan judul juga harus menyesuaikan tentang isi berita yang sudah kita rencanakan sebelum kita membuat berita tersebut. Nah, ini adalah kriteria dari penulisan suatu lead berita. Yang pertama itu ada lead itu ditulis sesuai judul yang kita ambil dari berita tersebut. Yang kedua, mengandung unsur 5W+1H. Yang ketiga itu penulisan dalam lead itu harus singkat, padat, dan jelas. Itu salah satu kriteria dalam penulisan lead berita. Nah, materi yang terakhir itu mengenai diksi. Diksi itu bisa diartikan sebagai suatu pengambilan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menulis berita tersebut. Jadi dalam penulisan berita juga, diksi atau suatu kata yang kita tulis harus diperhatikan secara jelas, karena dikhawatirkan banyak para pembaca yang tidak mengetahui arti kata dalam suatu berita kita yang kita tulis. Jadi berita tersebut susah dimengerti kepada para pembaca. Maka dari itu,
Kita sebagai seorang jurnalis harus benar-benar memilih setiap kata untuk penulisan berita kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.